definisikan. Kemudian tentang absensi dan pendisiplinan. Baik, kita akan lihat yang definisi dan konsepnya dulu. Ini juga merupakan terminologi yang sering muncul saat kita berbicara tentang hak dan kewajiban. Yang pertama adalah rights ya. Rights itu apa? Rights kalau di sini didefinisikan sebagai kekuatan atau privilege ya, ataupun niat yang itu muncul karena aturan atau karena secara alamiah menggunakan tradisi gitu. Contohnya, kalau misalnya di organisasi di kampung atau di desa, secara struktural mungkin seseorang yang punya ilmu tinggi, misalnya adalah misalnya sebut saja Pak Kiai seperti itu. Pak Kiai secara struktural itu mungkin dia tidak memiliki jabatan tertentu. Tetapi beliau ini secara nature biasanya beliau ini mempunyai rights tertentu. Ya, sehingga kadang-kadang di perdesaan ya terutama ketika akan membuat suatu event tertentu saja itu berkonsultasi dengan orang yang dituakan di desa tersebut gitu. Meskipun secara struktural tidak masuk ke dalam struktur organisasi mereka dan mungkin di sana juga secara tradisi ya tidak ada kepala adat, kemudian kepala suku dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwa rights itu bisa muncul karena law ya, karena nature secara alamiah terbentuk karena tradisi. Kalau atau aturan ini ya maksudnya secara punya rights karena dia merupakan seorang ketua. Ketua itu hasil dari pemilihan gitu ya, hasil dari pemilihan masyarakatnya. Nah, itu kan dia secara legal dan formal itu pasti punya rights, itu punya hak. Itulah yang disebut by law. Kalau by nature tadi sudah saya contohkan, kalau tradisi ya misalnya ada ketua suku, ketua adat dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada juga yang disebut dengan statutory rights. Kalau yang ini based on laws, jadi ini masih khusus muncul karena adanya hukum atau statuta yang dimiliki oleh suatu federal, state atau local government ya. Ya, ini misalnya penunjukan lurah seperti itu. Kemudian juga camat, bupati dan seterusnya itu masuk ke statutory rights. Ini sebenarnya bagian dari rights juga. Tadi kan rights secara umum juga bisa muncul dari law. Nah, kalau rights ini munculnya dari law, secara khusus dia akan disebut sebagai statutory rights. Lalu yang selanjutnya ada terminologi responsibilities atau tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab itu obligations ya. Obligation ya sebenarnya tanggungan juga artinya untuk perform atau untuk mengerjakan suatu tugas dan kewajiban tertentu. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan contractual rights. Ini rights yang muncul berdasarkan spesifik kontrak. Antara siapa? Antara employer dan employee-nya. Antara yang memperkerjakan dan yang diperkerjakan. Gitu. Nanti dasarnya ini apa? Dasarnya adalah kontrak. Ini contoh untuk employment kontrak, setidaknya di dalam kontrak tenaga kerja atau kontrak ketenaga kerjaan, itu nanti harus memuat detail yang berkaitan dengan employment. Ini paling tidak memuat ini ya, yang pertama memuat orang-orang yang terlibat di dalam kontrak. Tidak harus hanya pihak pertama dan pihak kedua, bisa pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang selanjutnya,
harus juga memuat job duties and expectation. Jadi apa sih tanggung jawab dari karyawan kita, termasuk juga di sana itu memuat ekspektasi atau harapan dari yang mempekerjakan itu tadi. Misalnya, karyawan itu harus bekerja setidaknya 40 jam per minggu. Nah, kata harus bekerja 40 jam per minggu ini punya dua implikasi. Yang pertama, bagi tenaga kerja itu adalah tanggung jawab dia atau job duties-nya dia untuk bekerja 40 jam per minggu. Tetapi implikasi yang lain itu juga merupakan ekspektasi atau tuntutan dari yang perusahaannya itu. Lalu di dalam kontrak juga harus memuat kompensasi dan benefit, ya, misalnya akan digaji berapa, gajinya akan turun tiap tanggal berapa, kemudian kalau benefit ya misalnya dia boleh mengajukan cuti setiap tahun itu punya jatah berapa, cutinya itu berbayar atau tidak, kemudian misalnya apakah boleh mengajukan sabbatical leave dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya TNC ya, Terms and Condition of Employment, contohnya misalnya jika karyawan itu tidak masuk tanpa izin gitu, nanti apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jika karyawan itu melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu, misalnya dia ketahuan mencuri seperti itu, apa yang akan dilakukan. Lalu ada termination and resignation factors ya. Jadi kenapa seseorang itu akan diberhentikan dari perusahaan itu juga harus tercatat di dalamnya. Misalnya, termination atau pemberhentian atau pemecatan itu akan dilakukan ketika karyawan itu ketahuan melakukan tindak kriminal. Kemudian yang resignation ini, misalnya karyawan baru boleh resign setelah dia bekerja minimal 3 tahun. Lalu ada non-compete and non-piracy agreement, lalu non-solicitation dan current employees dan lain sebagainya, termasuk intellectual property and trade secrets ya. Ini kalau di luar negeri, ini banyak yang memuat sampai sini, tetapi kalau di Indonesia biasanya hanya sampai ini saja, termination and resignation factors. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua, bagaimana kita memanage individual employee dan employer right issues ya. Kita definisikan dulu apa sih yang disebut dengan right to privacy ini. Ya, right to privacy itu adalah kebebasan individu ya dari gangguan-gangguan yang sekiranya itu bisa mendisturb ya, mengganggu juga dari hal-hal yang sekiranya itu bisa mengganggu aktivitas-aktivitas pribadi dari seseorang. Jadi ketika seseorang itu bekerja atau bergabung di suatu perusahaan, mau tidak mau dia itu akan memiliki dual peran ya, atau bahkan mungkin lebih dari dua. Yang pertama, perannya dia di organisasi itu atau di perusahaan itu, dan yang kedua, perannya di luar organisasi itu. Nah, peran di luar organisasi itu ada macam-macam ya. Misalnya peran dia sebagai seorang suami, peran dia sebagai seorang ayah, peran dia sebagai kepala keluarga, kemudian juga peran dia di masyarakat lainnya. Nah, peran-peran yang di luar organisasi inilah yang kemudian masuk ke ranah privat atau masuk ke right to privacy ini. Di bagian yang ini, scope dari apa tadi judulnya? Managing Individual Employee and Employer Right Issues ini nanti akan mencakup tadi privacy rights and employee records itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ini kebebasan berpendapat, kemudian penggunaan teknologi serta ini employee rights dan tingkah laku individu.
Yang pertama dulu, ini tentang privacy rights and employee records. Apa sih yang dimaksud record files? Di sini setidaknya bisa kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah current file ya. Jadi file-file apa saja yang terkait dengan employee atau terkait dengan karyawan. Apapun itu, bahkan termasuk juga hasil-hasil riset dari karyawannya itu. Kalau misalnya dia di bagian lead bank, katakanlah gitu. Nah, file-file itu biasanya baru akan dinilai kedaluarsa dan boleh dimusnahkan ketika sudah berumur setidaknya 2 tahun. Makanya hasil-hasil riset itu sendiri ya, kalau di lembaga riset itu dinyatakan valid biasanya kalau tanggal pengambilan datanya atau tahun pengambilan datanya itu masih kurang dari 3 tahun. Setelah itu biasanya diminta untuk mengambil data ulang. Termasuk juga dokumen apapun. Dokumen itu biasanya belum akan dimusnahkan sampai umur dokumen itu 3 tahun. Setelah itu baru nanti akan dimusnahkan. Yang berikutnya, ada confidential file. Apa yang termasuk confidential file? Ini ada lembar rekomendasi yang dulu dipakai oleh karyawan itu untuk mendaftar, itu harus tetap disimpan. Kenapa? Karena itu nanti bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi ke referee-nya atau pemberi rekomendasinya apabila terjadi sesuatu hal kepada karyawan kita. Misal, karyawan kita pada suatu ketika ketahuan mencuri. Kita akan membuat semacam investigasi gitu ya, apakah memang orang ini dari dulu punya tendensi untuk mengambil barangnya orang lain gitu, atau bagaimana. Itu bisa ditanyakan ke referee-nya atau pemberi rekomendasi. Dulu sudah pernah saya jelaskan ya, bahwa referee itu, pemberi rekomendasi, tidak selalu orang yang jabatannya lebih tinggi daripada yang diberi rekomendasi. Prinsip referee atau pemberi rekomendasi itu hanyalah orang yang mengenal kandidat. Itu boleh temannya, ya boleh siapapun itulah, asal kenal. Tidak harus yang jabatannya lebih tinggi. Lalu termasuk di dalam confidential file ini ada juga promotability assessment ya. Jadi file-file yang berkaitan dengan promosi atau rencana promosi dari karyawan tersebut dan item lain yang sekiranya itu memang sifatnya rahasia. Kemudian, apalagi yang disimpan? Yang disimpan itu ada medical file ya. Termasuk di dalamnya adalah mungkin semacam reimburse atau klaim-klaim yang pernah diajukan oleh karyawan ke perusahaan. Itu juga harus disimpan. Dengan umur simpan, ya tadi itu, setidaknya 3 tahun lah, baru kemudian nanti bisa diperbarui. Atau kalau sekarang kan kita bisa menyimpannya dengan lebih mudah ya, kita punya cloud seperti itu. Jadi kita bisa menyimpan dokumen lebih dari 3 tahun tanpa harus butuh lemari baru. Lalu ada historical file ya, ini yang terakhir ya, ini dokumen-dokumen. Kalau yang masuk historical file ini mungkin dokumennya sebenarnya bukan dokumen yang confidential ya, bukan yang medical juga, tapi pokoknya dokumen yang berkaitan dengan karyawan tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalnya logbook ya, logbook karyawan. Itu kan tidak konfidensial. Itu juga bukan medical, itu juga bukan medical, tetapi itu nanti logbook itu bisa kita gunakan untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya untuk mendukung ini promosi. Dilihat logbooknya, ternyata logbooknya itu menunjukkan performa yang baik. Oleh karena itu, logbook, kemudian juga catatan-catatan yang lainnya, misalnya prestasi karyawan, kemudian juga portofolio dari karyawan itu masuk ke historical file. Nah, itulah yang termasuk di dalam privacy rights and employee records. Itu yang harus disimpan. Skop yang kedua ini adalah kebebasan dalam berpendapat ya. Tapi biasanya ini dari awal
si perusahaan atau organisasi itu biasanya sudah menyampaikan ke calon karyawannya apa yang boleh dan tidak boleh untuk dia komentari, misalnya seperti itu. Nanti selanjutnya perusahaan juga akan mengatur juga kalau misalnya ada suatu kontroversi yang muncul tentang perusahaan mereka, apa sih yang harus dilakukan oleh karyawan, itu biasanya sudah dikasih tahu dari awal. Itu. Yang selanjutnya, skop yang ketiga ini adalah tentang teknologi and employer atau employee issue gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu ya dan berkembangnya zaman, kita kan terpapar terus dengan adanya sosial media seperti itu. Termasuk di sini disebutkan ya ada Twitter, ada Wikipedia, ada social networking yang lainnya gitu. Nah, human resource atau bagian HRD itu sebaiknya juga mengeluarkan suatu kebijakan tertentu dalam rangka mengatur apa yang boleh dan tidak boleh karyawan mereka lakukan di sosial media. Karena bagaimanapun juga karyawan itu adalah cerminan dari organisasinya. Itu. Dan kalau perlu diatur juga di dalam kontrak bahwa kalau misalnya suatu ketika karyawan itu ketahuan terlibat ke dalam suatu kontroversi tertentu di sosial media seperti itu bisa sampai pada tahap pemberhentian gitu. Jadi sudah diatur juga di dalam kontraknya tentang kebijakan-kebijakan bersosial media. Terus yang terakhir, skopnya atau cakupannya itu berkaitan dengan employee rights and personal behavior issues ya. Jadi yang pertama tentang cara berpakaian dan appearance dan penampilan limitation-nya. Jadi aturan-aturan dalam berpakaian dan berpenampilan. Ada perusahaan-perusahaan yang memang mewajibkan seperti itu. Biasanya perusahaan yang ya tidak harus milik pemerintah ya. Ya pada intinya mereka pasti ingin karyawannya itu untuk tampil rapi ketika pergi ke kantor. Misalnya kalau di sini dicontohkan untuk tidak menggunakan tato yang terlihat gitu. Jadi nggak boleh membuat tato yang sekiranya itu ada di area tubuh yang tidak tertutupi oleh baju gitu. Kemudian ada certain clothing and accessories, misalnya kalau seorang pramugari yang tidak berhijab itu harus menggunakan ikat rambut model French twist, misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang boleh bertindik itu hanyalah perempuan saja, laki-laki tidak boleh bertindik, misalnya kayak gitu. Kemudian juga kalau misalnya Anda pergi ke kantor, Anda tidak boleh memakai stiletto gitu bagi perempuan. Anda boleh memakai sepatu dengan hak, tetapi haknya itu jangan tinggi-tinggi, misalnya maksimal hanya 3 cm, katakanlah gitu. Itu boleh juga diatur dalam organisasi atau perusahaan. Lalu setiap kali ke kantor Anda harus memakai tanda pengenal. Tanda pengenalnya itu nanti bisa dijadikan akses untuk masuk ke ruangan, misalnya kayak gitu ya. Itu masuk ke dressing and body appearance limitation. Nah, yang berikutnya ini off duty behavior ya. Kita tahu bahwa sepandai-pandainya kita memisahkan diri dari urusan kantor dan urusan kita pribadi itu tetap tidak bisa terpisah. Contohnya clubbing gitu ya. Mungkin ada aturan tidak tertulis bagi karyawan-karyawan pemerintahan yang jika misalnya dia pergi ke klub malam gitu ya, itu nampak dia akan nampak membuat citra buruk bagi kantor tempat dia bekerja, misalnya kayak gitu. Jadi organisasi atau kantor itu tetap ingin kita itu memperhatikan sikap dan tingkah laku kita meskipun kita tidak sedang berada di kantor, karena dimanapun kita berada, kita itu pasti akan merepresentasikan kantor atau perusahaan kita. Contoh yang terbaru misalnya, ketika kemarin mungkin kita membaca adanya rektor
profesor di suatu kampus ya di Kalimantan sana yang dia itu membuat statement yang kontroversial tentang sesuatu hal gitu, dan kemudian beliau ini meminta untuk memisahkan antara statement beliau pribadi dengan kampus yang beliau pimpin. Nah, itu sebenarnya kan off duty behavior ya. Tetapi kan off duty behavior seharusnya itu inline atau representasi dari pekerjaan beliau juga. Nah, permintaan beliau ini untuk memisahkan antara urusan kampus dengan urusan beliau pribadi itu benar-benar tidak akan pernah bisa dilakukan gitu. Bagaimanapun juga kampus itu akan terbawa ke dalam situasi itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini tentang balancing employer security and employee rights. Ada apa di sini? Ya, di sini kita akan mencari bagaimana sih atau alat-alat apa sih yang bisa kita gunakan untuk ini menyeimbangkan antara employer security dan employee rights. Kita bisa menggunakan alat berupa memonitor workplace monitoring ya, kemudian kita juga bisa menggunakan aktivitas investigasi jika suatu kejadian ternyata telah terjadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan testing ya, misalnya untuk substance abuse dan drugs gitu. Kita akan lihat satu persatu bagaimana monitor workplace. Kalau kita ingin memonitor workplace, maka kita bisa gunakan dua cara. Yang kita monitor itu mau apanya nih? Apakah kinerjanya, apakah keadaannya di perusahaan. Kalau yang akan kita monitor itu adalah aktivitas atau perilaku, maka kita bisa menggunakan video atau kita gunakan CCTV. Nah, CCTV itu sendiri sebenarnya fungsinya tidak hanya merekam sesuatu hal apabila telah terjadi, tetapi juga agar mencegah sesuatu hal itu terjadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mungkin kalian sering melihat di beberapa tempat ya, di kantor-kantor tertentu itu ditulis tempat ini diawasi CCTV 24 jam, seperti itu ya. Nah, secara psikologis, apabila seseorang itu membaca tulisan itu, maka dia itu setidaknya akan menjadi lebih berhati-hati atau menjadi lebih tidak nekat. Gitu. Sehingga mungkin yang awalnya itu ingin mencuri karena dia tahu bahwa sepandai apapun dia mencuri itu akan terekam oleh CCTV, maka kemudian dia mengurungkan niatnya. Itu fungsi pencegahan. Nah, kalau yang fungsi untuk investigasi, ya jelas ketika kejadian pencurian itu telah terjadi, maka kita buka CCTV itu. Nah, karena ada efek psikologis yang seperti itu, makanya kadang-kadang itu stiker tetap menempel di situ gitu, tapi kita sebenarnya nggak tahu itu CCTV-nya hidup beneran atau enggak gitu. Kadang-kadang ada yang ngakali seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana cara memonitor workplace? Kalau yang pertama itu yang kita monitor adalah aktivitasnya ya dengan CCTV itu tadi dipasang di tempat-tempat tertentu yang sekiranya itu memungkinkan untuk muncul tindakan kejahatan. Misalnya di mana? Misalnya di tempat parkir, kemudian di garasi, kemudian di tempat-tempat yang cenderung remang-remang seperti itu. Itu butuh adanya CCTV. Kemudian juga di ruang persediaan, pokoknya di ruang-ruang tertutup yang itu sekiranya potensial untuk menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua, yang dimonitor itu apa? Yang dimonitor adalah performa dari tenaga kerja kita. Kalau performa itu ya jelas ya, biasanya kita punya checklist juga itu bagaimana kinerja seseorang, checklist target-target mereka tercapai atau tidak, seperti itu. Kemudian juga yang kedua,
kita akan menginvestigasi karyawan ya, ini kalau sudah terjadi sesuatu hal, maka kita melakukan investigasi. Ada beberapa cara untuk melakukan investigasi. Yang pertama adalah conducting work-related investigation ya. Jadi ini beneran kita libatkan orang-orang yang mungkin diduga terlibat dalam kejadian itu sebagai saksi gitu ya. Kita investigasi. Nah, yang menginvestigasi itu siapa? Yang melakukan investigasi itu biasanya ya human resource staff dan company security personil gitu. Terus nanti bagaimana nih kejadiannya kalau yang melakukan kegiatan itu, yang melakukan tindakan itu adalah HR staff-nya, ya nanti yang menginvestigasi adalah HR staff di luar tim mereka itu, ya tetap HR staff juga yang menginvestigasi kemudian beserta dengan atasannya. Kemudian yang berikutnya, employee theft ya, atau pencurian aset dan properti. Ini juga biasanya terjadi juga di organisasi. Nah, aset ini, bisa berupa aset beneran yang bentuknya barang-barang yang beneran bisa dibawa gitu, tetapi bisa juga kan, tindakan-tindakan penyuapan dan seterusnya, ini juga masuk ke employee theft. Nah, bagaimana caranya mereka untuk mencegah employee theft ini? Nah, dari awal biasanya juga pasti sudah dijelaskan gitu bahwa apa sih yang akan terjadi apabila kalian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu, apakah nanti akan sampai ke termination ataukah akan mendapatkan surat teguran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita melakukan investigasi kepada employee kita bisa menggunakan tes ini, kejujuran. Meskipun tes kejujuran ini juga eee, banyak negara yang belum siap gitu, belum siap untuk menerima hasil dari tes kejujuran ini karena validitas dan reliabilitasnya itu kadang-kadang ada yang mempertanyakan juga. Meskipun banyak sekali pihak-pihak misalnya kepolisian gitu sudah menggunakan tes ini. Kemudian yang seterusnya, yang nomor 3, bagaimana kita melakukan tes, pada aktivitas-aktivitas abuse dan drugs ya. Kalau di sini, ini bagian ini menceritakan apa sih yang akan terjadi kalau terjadi abuse dan drugs dan pemakaian obat-obat terlarang di organisasi atau kantor kita, maka yang akan terjadi adalah 4 lingkaran ini akan meningkat. Yang pertama, absensi. Kadang-kadang orang yang ngedrugs gitu ya, dia kan cenderung mungkin ada waktu-waktu di mana dia tidak bersemangat atau kemudian habis ngedrugs kemudian nggak berangkat ke kantor seperti itu. Nah, itu akan meningkatkan tingkat absensi. Selain itu juga kalau misalnya dia nggak datang ke kantor, maka kan kita harus tetap membayar dia ya. Itu yang pertama kerugian yang akan kita terima. Yang berikutnya kita harus membayar juga orang yang menggantikan tugas dia. Itu kerugian saat terjadi absenteeism. Kemudian yang seterusnya, jika terjadi accidents atau damage itu, maka apa kerugian yang ditanggung oleh organisasi? Kerugiannya itu ada di poin-poin ini. Downtime, misalnya terjadi kecelakaan, maka itu akan menunda aktivitas yang ada di pabrik atau di perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan juga akan atau harus membayar medical expenses, harus membayar asuransi mereka, harus membayar sejumlah uang untuk misalnya pengobatannya. Kemudian yang berikutnya, karena orang itu kecelakaan misalnya, kecelakaan kerja gitu, perusahaan juga harus membayar orang lain yang menggantikan dia. Lalu kemudian kalau misalnya alatnya rusak, berarti perusahaan harus membeli alat yang baru. Lalu kalau misalnya kejadian itu sampai berupa accident gitu, accident kan kemarin diceritakan kalau accident itu pasti sudah menimbulkan kerugian, maka harus ada legal atau investigation fees.
harus mendatangkan polisi kan juga dibayar gitu kan, harus menyewa pengacara, kemudian harus mendatangkan saksi, terus harus mengikuti persidangan. Nah, itu kan merugikan organisasi. Lalu yang seterusnya, yang lingkaran yang ketiga ini membutuhkan healthcare needs ya. Ini juga akan meningkatkan biaya asuransi, kemudian juga eh, waktunya itu jadi terbuang sia-sia gara-gara ada yang melakukan tindakan abuse and drugs ini. Kemudian juga akan ada administrative cost yang lain. Lalu ini tindakan pencurian atau fraud ya, kecurangan seperti itu ya. Ini akan menyebabkan unproductive hours. Jadi hampir sama dengan penjelasan yang downtime itu, ketika terjadi insiden atau aksiden di perusahaan kita, kita pasti akan kehilangan banyak waktu untuk ngurusin atau membereskan sementara kejadian, mengganti juga barang yang hilang. Kemudian setelah itu kita mungkin harus meningkatkan security atau keasingan, kita harus review baru lagi. Terus kemudian kita juga harus menambah layanan keamanan yang lainnya. Lalu ini juga sama, kita butuh legal fees and investigation and investigative cost seperti itu. Bagaimana dengan kebijakan, prosedur, dan aturan? Ini ada bedanya antara kebijakan, prosedur, dan aturan. Kira-kira apa bedanya? Dan berikan contohnya. Silakan dicari ya, saya beri waktu 2 menit deh untuk mencari. Sudah ada yang ketemu? Coba Hanifah, apa bedanya ya antara policies, procedures, dan rules, atau kebijakan, prosedur, dan aturan? Hanifah ada? Halo Bu, suara saya Ya. terdengar? Oke, terdengar. Ya, jadi saya masih menemukan yang tentang prosedur suatu proses, kumpulan proses begitu Bu, yang Suaranya nggak putus-putus ya, Hanifah? paling Hanifah, suaranya terkait putus-putus. Suaranya putus-putus, Hanifah. Bisa tolong diulangi? dan diatur dengan urutan
dan tata cara harus dilaksanakan oleh apa Bu? Suaranya putus-putus, Urutan coba dan tata diulangi. cara tertentu yang harus dilaksanakan oleh. Mungkin saya pelan-pelan sedikit ya Bu. Prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling terkait dan diatur dengan urutan dan tata cara tertentu yang harus dilaksanakan oleh. Yang lain putus-putus nggak suaranya Hanifah? Iya Bu, putus-putus di saya. Oke, terima kasih Hanifah. Nanti bisa tolong ditulis di kolom chat saja ya. Itu. Coba Ananda Raihan Al-Hadi, ada? Iya Bu. Apa Ananda bedanya kebijakan, prosedur, dan aturan? Dari sumber yang saya dapetin itu kalau misalnya kebijakan itu serangkaian prinsip yang bertindak sebagai pedoman untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Kalau prosedur itu urutan sistematisnya Bu untuk penanganan kegiatan gitu. Oke, kalau aturannya? Kalau aturan itu yang mengatur atau membatasi perilaku individu. Oke, bisa diberikan contoh konkretnya? Mungkin kalau yang kebijakan itu seperti kayak di sana kan pasti pas saja dalam menyelenggarakan proses rekrutmen seperti misalnya dari Menurut kamu yang paling teknis di antara ketiga ini yang mana? aturan, Bu. Aturan. Setelah itu apa urutannya? Nomor Yang 2 paling ini apa? prosedur mungkin, Bu. Oke, prosedur ya. Oke, terima kasih Ananda. Ya, Terima kasih juga Hanifah yang sudah menuliskannya di kolom chat ya. Jadi tadi saya sedikit menangkap siapa yang disampaikan oleh Hanifah ya. Kira-kira tadi jawaban dari Hanifah dan Ananda sudah cukup sesuai ya, bahwa pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang kebijakan, itu kita berbicara tentang ranah konsep. Kalau berbicara tentang prosedur dan aturan, ini biasanya berbicara ke ranah teknis, seperti itu. Contoh dari kebijakan, tadi juga sudah disampaikan oleh Ananda juga, jadi intinya kebijakan itu aturan, tapi lebih bersifat general, seperti itu. Misalnya, di kontrak, dalam ada kebijakan yang berbunyi, Anda itu akan diberhentikan kalau misalnya terbukti melakukan tindakan pencurian. Itu kebijakan. Prosedur itu adalah serangkaian tadi, urut-urutan ya, urut-urutan yang mendukung kebijakan itu. Contohnya, agar tidak terjadi pencurian, maka prosedurnya adalah setiap kali ada barang yang masuk, itu harus dicatat. Setelah itu kalau ada barang yang keluar, itu juga harus dicatat baik jumlahnya, tanggalnya, diambil oleh siapa, dan seterusnya. Itu prosedur. Nah, kemudian aturan. Aturan itu nanti lebih sifatnya ke ini paling teknis di antara semuanya ya. Contoh aturan. Tadi barang yang pengambilan barang itu hanya boleh dilakukan setiap jam 9 pagi seperti itu. Itu aturan.
Itu. Atau misalnya kalau yang lebih relevan lagi di kehidupan kalian, apa contohnya? Contohnya ketika kita akan install WhatsApp ya, kebijakan di WhatsApp kalau misalnya kita itu chat antar dua orang, itu maka WhatsApp tidak bisa membaca isi dari chat Anda. Katanya sih seperti itu ya, tapi nyatanya apa yang kita bicarakan sama teman kita nanti muncul di Google Ads kita, kayak gitu kan. Itu kebijakan. Lalu prosedur dari WhatsApp itu apa? Prosedur dari WhatsApp adalah ketika Anda ingin menginstal WhatsApp, maka yang pertama Anda lakukan adalah Anda harus mengisikan nomor HP, setelah itu mengisikan nama user, setelah itu Anda harus mengisikan, ya itulah segala macam identitas diri kita, misalnya kayak gitu. Itu prosedur atau step-stepnya. Petunjuk instalasi WhatsApp itu prosedur. Nah, apa aturannya? Aturannya itu misalnya ketika Anda membuat password WhatsApp, maka password itu harus berupa angka semuanya. Tidak boleh huruf, misalnya kayak gitu. Itu ya perbedaan antara kebijakan, prosedur, dan aturan. Lalu kalau yang ini apa sih sekarang? Kan di setiap topik kita pasti ada bagian ini ya. Topik dari apapun itu pasti nanti akan memuat peran dari HR unit dan manajer. Nah, sekarang apa peran dari HR unit berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan aturan itu tadi? Kalau HR unit, dia itu harus membuat desain formal tentang kebijakan-kebijakan itu. Kemudian juga setelah itu nanti HR unit akan memberikan masukan-masukan ya, masukan-masukan ke manajer itu mengenai kebijakan-kebijakan dan prosedur serta aturan yang mereka buat. Contohnya, misalnya tadi manajer itu punya aturan bahwa pengambilan barang itu hanya bisa dilakukan setiap jam 9 pagi. Nah, kemudian HR unit ini sebagai orang yang lebih tahu ranah teknis, dia itu akan menyampaikan ke manajer. Kalau misalnya barang itu diambil jam 9 pagi, itu terlalu pagi, seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang di bagian gudang itu pasti dia sedang menghitung stok opnam di hari sebelumnya. Jadi sebaiknya pengambilan barang itu jangan jam 9 pagi. Nanti di gudang itu akan riweuh gitu, orang-orangnya akan sangat sibuk. Mendingan pengambilan barang itu nanti jam 11 gitu misalnya. Setelah itu nanti HR unit akan memberikan ini provide information on application of HR policies ya. Jadi nanti HR unit akan menginformasikan kepada para karyawan isi dari kebijakan perusahaan itu apa, prosedurnya apa, kemudian aturan-aturannya seperti apa. Dan yang terakhir, HR unit itu akan melatih para karyawan untuk bisa mematuhi kebijakan, aturan, dan prosedur yang berlaku. Nah, kalau manajer itu apa tugasnya? Tugasnya mengonsep. Kalau tadi yang nomor 1 di HR unit ini maksudnya dia itu mendesain formal mekanisme dari koordinasi HR kebijakan human resource ya. Jadi dia itu hanya mengkoordinasikan saja. Konseptornya itu tetap si manajer. Manajerlah yang membuat kebijakan dan aturan itu. Kemudian manajer ini bersama dengan semua karyawannya itu mereview kebijakan dan aturan yang dibuatnya. Nah, konsep mereview bersama-sama dengan karyawannya itu namanya konsep apa? Ada yang masih ingat? Ketika kita melibatkan semua karyawan dalam setiap keputusan perusahaan. Apa namanya? Ada 3 huruf. Konsep ketika kita itu sebagai manajer melibatkan seluruh karyawan di dalam keputusan-keputusan yang kita buat. Adisti ingat nggak?
Ada yang ingat nggak? Mufti ingat nggak? Coba dicari dulu. Itu prinsipal soalnya berkaitan dengan konsep-konsep seperti itu. Udah ketemu? Udah ada yang ketemu belum? Oke, ya. Namanya manajemen by objektif ya, atau MBO. Kita sering mendengar istilah itu barangkali, bahwa manajemen by objektif adalah ketika kita itu dalam urusan apapun, kita sebisa mungkin itu melibatkan karyawan kita, termasuk ini, mereview kebijakan dan aturan yang sudah kita buat. Tujuannya itu apa? Untuk forum itu bertujuan untuk apa? Ya agar kita itu bisa mendapatkan masukan dari karyawan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar karyawan itu juga merasa bahwa kebijakan, prosedur, dan aturan itu adalah kesepakatan mereka juga. Adalah aturan yang juga dari mereka. Sehingga saat melakukan atau saat mematuhi aturan itu, mereka tidak merasa terbebani, gitu. Jadi biasanya kita kan cenderung merasa terbebani ketika kita hanya disuruh patuh doang. Tetapi saat kita juga yang dilibatkan dalam membuat aturan itu, maka kita akan merasa lebih bertanggung jawab. Lalu yang berikutnya, tugas dari manajer itu apa? Ini mengaplikasikan kebijakan dan prosedur ya. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan prosedur-prosedur itu kepada seluruh karyawan, dan yang terakhir memberikan feedback untuk kebijakan yang efektif. Kemudian apa sih yang bisa kita gunakan untuk ini mengkomunikasikan kebijakan, prosedur, dan aturan? Yang pertama, kita bisa menggunakan handbook. Handbook itu apa? Handbook ya semacam buku pegangan lah untuk karyawan. Jadi aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan itu selain termuat di dalam kontrak, karena kontrak itu kan sifatnya konfidensial ya. Kalau misalnya dia itu harus bawa kontrak kemana-mana, meskipun soft file ya barangkali kan lebih riskan seperti itu. Jadi mendingan dibikinkan handbook saja atau buku panduan saja yang mudah diakses oleh semua karyawan gitu. Jadi karyawan dikasih satu-satu gitu untuk buku pegangan mereka. Kemudian yang selanjutnya ada communicating human resource information gitu. Jadi ada dua mekanisme komunikasi. Yang pertama adalah downward communication, namanya juga downward atau dari atas ke bawah gitu. Jadi informasi itu nanti akan turun dari top manajemen kemudian sampai ke level yang paling rendah. Nah, kemudian metode komunikasi yang kedua itu berdasarkan upward communication ya. Jadi di sini manajemen itu mendengarkan ide atau concern dan informasi yang dibutuhkan itu dari karyawan. Kalau yang upward communication ini lebih cenderung tadi manajemen by objektif, seperti itu ya. Kalau yang downward communication ya ini lebih tidak MBO seperti itu. Kemudian ini tentang absensi ya. Absensi itu apa sih? Absensi itu adalah ya ketika
seorang karyawan itu tidak mematuhi jadwal yang seharusnya, itu disebut dengan absensi. Bedakan penggunaan istilah presensi dengan absensi. Kalau presensi itu kedatangan, kalau absensi itu ketidakdatangan. Sehingga ketika Anda diminta untuk mengisi lembar daftar hadir, itu sebenarnya bukan diminta mengisi absensi, melainkan diminta untuk mengisi presensi. Gitu. Nah, absensi ini juga bukan hanya terkait dengan kamu datang ke kantor atau tidak, gitu. Tetapi misalnya kamu ditugaskan untuk pergi ke dinas lain, gitu. Nah, kamu datang atau tidak ke sana. Kalau tidak datang itu juga namanya absensi juga. Kemudian di sini disampaikan absensi itu inevitable, tidak terelakkan gitu ya, karena misalnya dia itu sakit, ada famili yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya absensi itu terjadi gitu ya, tentu saja itu akan memberikan dampak-dampak pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu absensi di perusahaan itu, di organisasi-organisasi sebenarnya menjadi hal yang sangat krusial, sehingga kedisiplinan itu salah satu indikatornya itu melalui absensi. Bagaimana cara kita mengontrol absensi di tempat kerja kita atau di perusahaan kita? Ada 5 metode yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan kedisiplinan. Di sini, orang yang absen itu akan mendapatkan oral warning atau akan mendapatkan teguran. Kemudian setelah itu written warning dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dismissal atau pemecatan. Lalu yang berikutnya, positive reinforcement. Nah, kalau yang ini nanti orang itu akan diberikan reward saat dia itu hadir atau saat dia itu tingkat absensinya itu rendah. Nah, kalau yang combination ini, ya dua hal itu tadi, kalau misalnya dia nggak datang, dia akan mendapatkan teguran atau mungkin juga sampai akhirnya dipecat, tetapi kalau dia datang, maka dia akan diberikan reward. Yang selanjutnya ada metode yang keempat, ini no fault policy. Silahkan dibaca dulu apa ini no fault policy, sudah ada di slide Anda ya. Kemudian ada juga yang paid time off. Silahkan nanti saya ingin salah satu di antara kalian menjelaskan slide ini. Apa sih maksud dari no fault policy dan paid time off? Dava, coba Dava jelaskan apa sih no fault policy itu? Sebentar, Bu. No fault policy itu setangkap saya itu berarti kayak ini, Bu. Seorang karyawan itu seperti diberikan kepercayaan, Bu. Jadi absennya dia pada hari kerjanya dia itu tidak menjadi masalah. Maksudnya tidak dipertanyakan begitu, Bu, dia absen karena apa. Selama mereka memenuhi jumlah jatah kehadiran minimal yang harus dipenuhi begitu, Bu. Oke, terima kasih Dava. Ya,
yang disampaikan Dava itu sudah sesuai ya. Jadi no fault policy ini misalnya seorang karyawan itu punya kewajiban untuk bekerja 40 jam per minggu gitu. Terserah kamu itu mau datang ke kantor jam 11 siang, kemudian pulang jam 8 malam, atau kamu datang ke kantor dari jam 7 pagi, kemudian pulang jam 3 sore, itu terserah gitu. Asalkan kamu tetap datang ke kantor itu tetap gitu. Tetapi jam kerjanya itu sudah jam kerjanya itu memenuhi 40 jam itu tadi, gitu. Kalau misalnya kok Anda datangnya ke kantor itu setelah diakumulasi jamnya kurang dari 40 jam, maka setelah itu ya tetap akan ada tindakan pendisiplinan. Kalau yang PTO apa? Coba saya mau tanya ke Berlianka. Yang PTO apa Berlianka? Untuk yang PTO setangkap saya itu seperti program cuti berbayar gitu, Bu. Jadi apabila karyawan itu melakukan cuti ataupun hari libur ataupun liburan gitu, itu tetap dibayar oleh perusahaan seperti itu. Dampaknya kepada absensi gimana? Gimana kira-kira? Oke, jadi begini ya. Makasih Berlianka. Ya, kira-kira tadi seperti itu, tetapi ada saya tambahkan sedikit ya. Misalnya begini. Seseorang itu punya jatah cuti setahun itu 15 hari. 15 hari itulah cuti yang dibayar. Gitu. Tetapi kalau misalnya jatah 15 hari ini sudah habis gitu, maka dia tidak akan dibayar ketika ada absen-absen yang lainnya gitu. Atau tindakan libur di selain 15 hari ini, maka itu dianggap sebagai absensi dan dia tidak akan dibayar. Oleh karena itu dengan PTO ini maka diharapkan orang-orang itu akan benar-benar menggunakan 15 harinya itu dengan baik gitu. Ya, dia hanya cuti ketika memang ada urusan yang sangat penting. Karena kalau jatahnya sampai sudah habis, bahkan sampai defisit, maka dia itu akan dianggap absen dan tidak dibayar. Harapannya apa? Harapannya nanti tingkat absensi itu juga akan turun karena kepentingan mereka itu sudah diselesaikan di 15 hari yang dijatahkan itu tadi. Kemudian ini bagaimana cara mengukur absensi ya? Jadi kita identifikasi dulu berapa orang yang melakukan aktivitas absensi pada suatu periode tertentu, dibagi dengan jumlah tenaga kerja kita dikalikan dengan number of work days atau hari aktifnya. Jadi hari aktif di dalam 1 tahun itu tidak harus 365 hari ya, kan kita harus ngitung hari minggunya 52 pekan, kemudian juga cuti keagamaan dan yang lainnya itu berapa hari gitu. Jadi number of work days ini dihitung secara aktual berapa. Atau kalau misalnya mereka itu satuan kerjanya bukan hari, mereka juga bisa menggunakan ini yang number of work days ini bisa diganti dengan jam, gitu. Kemudian nanti kita bisa ukur ya, kira-kira berapa persen gitu absensinya. Ya tentu saja semakin rendah tingkat absensi, maka itu semakin baik. Untuk yang number of work days ini juga tidak harus